Ya, oke Bre, balik lagi sama gue. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di konten ini agak sedikit berbeda. Pasti kalian juga bertanya-tanya kenapa ada Aerox di depan gue ini. Jadi kali ini gue mau membahas tentang apakah membeli Aerox 2019 masih layak di tahun 2022. Jadi kita mau mengulas sedikit. Dan ini juga bukan konten review ya guys. Jadi hanya mungkin ya first impression gue tentang motor ini. Dan ya sedikit pembahasan mungkin kayak apa part-part apa yang dipakai di motor ini. Dan nanti ada juga test ride-nya juga di jalan tentang impresi gue terhadap motor Aerox. Sedikit cerita, ini adalah motor Aerox tahun 2019, yaitu punya temen gue, Bro Gaza. Dan motor ini adalah motor yang menurut gue sempat viral pada pengeluarannya pertama kali, karena bentuknya yang sangat sporty di kelas 150 cc, skuter 150 cc. Desainnya yang menurut gue banyak lancip-lancipnya itu benar-benar sporty banget, memikat ya anak-anak muda lah. Untuk mungkin memang pasarnya ke arah anak muda motor ini. Dan motor ini tuh yang punya temen gue, dan dia adalah seorang guru. Dia mengajar di salah satu SMK di daerah Cibinong. Yang gak ada yang salah dengan guru, cuman gue jarang sekali ngelihat ada guru yang modif motor sampai ya gue bisa bilang ini lumayan untuk seorang guru. Ya namanya hobi sih, memang gak kenal mau dia kerja apa kalau udah hobi. Oke, di sini gue mungkin mau bahas dari atas dulu. Dari sini ini yang gue tahu beberapa aja ya. Karena gue juga belum nanya detail sama owner Aerox ini tentang apa aja part yang sudah diganti. Cuman mungkin kali ini yang gue bahas yang kelihatan aja di eksteriornya di motor ini. Oke, di atas ini yang jelas ya, udah jelas ya, ini kelihatan ini bukan spion aslinya. Kayaknya sih ini spion motor dari Honda Beat sepertinya. Dan di sini ada tabung minyak rem. Ini bawaan dari KTC yang kecil gini. Kayaknya sih ini yang ori KTC-nya. Dan master rem di sini dia pakai KTC. Ini KTC lama kayaknya. Di sini master rem dia pakai KTC. Terus handle kirinya juga pakai KTC. Dan beberapa juga dari motor ini udah ada yang di karbon ya, walaupun tapi kayaknya ini doang. Nah, ini tutupnya juga, tutup tangkinya udah di karbon forget sama dia. Ya, terus untuk velg ini juga udah repaint nampaknya, kayak warna-warna brownish gitu, coklat gitu. Terus juga selang rem udah diganti pakai TDR sama dia. Terus juga ban juga ini kalau nggak salah sih dibilang sama gue, Aerox dia ini bannya tuh udah di downsize ya. Harusnya standar itu berapa ya? 140 apa 130 ya, gue lupa. Dan ini udah di downsize, bannya mana ukurannya sih? Oh ini nih, di downsize menjadi 120/70. Tapi gue nggak tahu sih, dia bilang katanya sih di downsize. Ya gue juga nggak tahu sih ukuran standar Aerox tuh berapa. Tapi ya looknya kurang lebih kayak gini. Nah, untuk sok belakang dia memakai KTC Extreme dan knalpot
juga dia memakai dari WRC. Cuman sepertinya sih ini special request ya. Soalnya headernya biru gitu. Terus sama dia udah ganti cover radiator dari ARM. Ya selebihnya sih modif simpelnya itu sih. Yang gue bilang sebenarnya gue nge-review motor ini bukan karena entah dia hedon atau apapun lah, cuman karena gue suka aja gitu ngelihat looknya tuh simple gitu, modifnya tuh manis. Kalau menurut gue sih modifnya manis ya, nggak yang terlalu rame juga, ya enak aja lah untuk dipandang. Kalau gue sih ngelihatnya gitu, makanya gue coba untuk ya mengulas motor ini sedikit. Dan paling nanti malam gue akan test ride motor ini. Sekalian gue ingin tahu gimana sih rasanya berkendara dengan Aerox di tahun 2022, sedangkan motor ini tahun 2019. Apakah masih layak dan masih bisa menjadi opsi di tahun 2022 untuk ngambil Aerox 2019. Sekalian gue juga mau coba akselerasi dari motor Aerox ini sendiri sama top speednya, karena info dari temen gue sih motor ini udah main kirian, udah upgrade kirian, sisanya standar hanya kirian sama knalpot. Gue juga nggak tahu kiriannya apakah full ataukah hanya mungkin roller aja atau pulley aja. Tapi nanti coba kita tes di jalan seperti apa rasanya Aerox tahun 2019 ini. Kita bakal pacu Aerox Paguru di jalan. Oh ya, sama ini nih, motornya udah di custom gitu, lampu depannya kayak gini lampunya. Nah, udah di custom lampunya kayak gini. Ya ini ada kayak motif-motif apa ya, mata gitu, kayak batik gitulah. Ini udah di custom lampunya kayak gini. Ini lampunya bisa hidup masih utama. Oh, harus hidup motor dulu ya. Oh ya, untuk suara dari WRC Trioval sendiri suaranya sih kurang lebih kayak gini ya. Ya, untuk dari WRC Trioval sendiri sih suaranya kayak gini kurang lebih. Ini idle RPM-nya. Idle-nya seperti ini suaranya. Paling next nanti gue lanjut pas review singkat motor ini di jalan. Kita sekalian rasain seperti apa akselerasi dan top speed dari Aerox ini. Kita lanjut paling malam ya guys, gue nge-reviewnya. Soalnya kalau pagi tuh gue males sih panasnya itu, karena ini udah terang banget dan udah jam 9:30 juga. Ya mungkin malam gue nge-reviewnya di jalan, karena kan gue juga mau nyari top speed juga. Pasti lebih enak nyari top speed kalau jalan sepi, ketimbang gue coba review sekarang akan kurang maksimal sepertinya, karena pasti jalan juga rame. Terus ya panas sih sebenarnya. Paling gue reviewnya malam. Ya oke break, kita lanjut lagi dari pembahasan gue yang tadi pagi. Alasan gue kenapa tadi pagi sebenarnya gue pengen sih ngetes motor langsung tadi habis gue ngejelasin sedikit. Cuman kayaknya sih kurang enak ya, soalnya kondisinya macet gitu. Gue kebetulan lagi males macet-macetan, sama lebih ke panas sih sebenarnya. Gue lagi males panasnya itu. Ya mungkin agak sedikit berbeda kali ini ya. Gue lagi nyobain motor Aerox tahun 2019. Yang temen gue ini tahun 2019. Kalau nggak salah juga ini generasi terakhir Aerox yang bentuknya yang gen 2 ya. Karena kan yang gen pertama tuh yang Aerox 125 kalau nggak salah. Ya jadi sesuai pembahasan sih gue
lebih ke apakah Aerox tahun 2019 ini masih worth it di tahun 2022. Menurut gue sih ya masih worth it ya. Alasan gue, ini opini pribadi gue ya guys, opini pribadi gue sih kenapa dia masih worth it. Ya sejauh ini juga kebetulan motor teman gue ini kayak kaki-kaki, kecuali yang kayak sok belakang emang udah ganti sih, cuman yang depan nih masih ori-ori semua, velg juga masih ori, dan ya masih enak lah dibawa berkendara di tahun 2022. Walaupun motor ini udah menginjak 3 tahun ya, menurut gue sih masih enak untuk dibawa berkendara. Terus dibawa speeding juga masih enak. Oh ya, ini informasi aja, motor temen gue juga Aeroxnya masih standar. Hanya kalau nggak salah tadi gue tanya sih, ini motor cuman main kirian aja kalau nggak salah ya. Sisanya mesin-mesin semuanya standar Aerox ini. Oh tapi lumayan lah, enak nih motor. Enak sih untuk diajak berakselerasi, tapi nggak tahu deh kalau atasnya. Jalannya rame sih soalnya. Gak enak juga gue kalau terlalu ugal motor orang masalahnya. Lumayan ya. Gue tadi ngegas juga belum pol-pol banget. Buat ke 80 hampir mau ke 90-nya ya menurut gue sih cepet lah untuk sebuah motor yang kirian doang, mungkin enak sih segini. Dan ini motor emang benar-benar masih standar. Kata ownernya ini cuman kirian, cuman gue nggak nanya detail pulinya berapa atau roller segala macam, CVT bla bla bla. Gue juga nggak terlalu nanya tadi, karena juga gue juga udah janji sama teman gue, jadi gue tadi langsung cabut sekalian gue test ride motor ini. Oh ya, balik lagi, jadi konten kali ini tuh sebenarnya bukan review motor Aerox ya. Konten kali ini tuh adalah gue hanya ngasih tahu ke kalian apakah masih worth it memiliki atau meminang Aerox di tahun 2019 untuk dipakai di tahun 2022. Karena kalau untuk mereview, menurut gue pasti udah banyak lah ya di YouTube sana juga, orang banyak juga yang review Aerox tuh seperti apa gitu kan. Ya jadi gue cuman mau ya first impression gue aja. Selama gue nyobain Aerox ini rasanya seperti apa, feel berkendaranya seperti apa, ya paling itu aja sih yang mau gue ulas di sini. Kalau feel berkendara sih, gue sekali lagi nggak pro terhadap produk mana dan produk mana ya. Gue di sini sih netral, ya bener-bener yang gue rasain aja. Cuman kalau boleh jujur, kalau feel berkendara menurut gue lebih enak Aerox ketimbang Vario. Dan kenapa gue harus bandingin ke Vario, bukan kayak ke PCX atau NMAX atau EDV dan Matic lainnya gitu, skuter lainnya. Karena kebenaran memang kan gue punya Vario, dan gue juga sehari-hari berkendara pakai Vario, jadi gue tau lah rasanya kayak gimana pakai Vario itu. Dan gue di sini memang bukan ngejatuhin pihak dari brand manapun. Menurut gue ya plus minus lah ya, pasti motor tuh ada plus minus. Cuman sih yang gue rasain ya seperti itu. Untuk feel berkendara gue pribadi lebih nyaman ke Aerox, karena mungkin ya karena bodinya yang gede. Terus juga karena bodinya yang gede tuh dia motor itu stabil gitu loh guys. Untuk dibawa mungkin sekitar ya 100-an ke atas, dia motor itu stabil. Beda banget sama motor Vario. Walaupun gua udah di Vario, gue udah upgrade kaki-kaki kayak sok depan, sok belakang, ban. Menurut gua tuh Vario masih kayak
apa ya, kayak limbung gitu loh. Itu kenapa deh? Kayak masih limbung gitu loh, di bawah di atas 90 aja motornya tuh kayak apa, gedek-gedek gitu, apa sih, limbung gitulah intinya. Apalagi kalau misalnya gue ngebut di atas cepet kayak biasa gue konten-konten speeding gitu kan, itu tuh kerasa banget beda gitu, nggak stabil kayak Aerox. Ya mungkin karena alasannya Aerox ya motornya juga bobotnya besar, jadi lebih stabil, dan tapak velgnya yang lebar ketimbang Vario juga lebih stabil jadinya. Terus juga dari posisi kaki, kalau gue pribadi style berkendaranya gue juga lebih nyaman ke Aerox sih. Ya walaupun posisinya nanggung ya sebenarnya Aerox tuh, dia kakinya nggak bisa terlalu maju kayak NMAX juga. Cuman kalau Vario tuh gue mau kadang-kadang kan kita kalau capek suka pengen nyelonjorin kaki. Nah cuman minusnya kan kalau di Vario memang pasti kaki lu tuh nyangkut di decknya Vario gitu kan. Kali ini gue paling mau ke warung biasa dulu, tempat gue biasa ngopi di daerah Pomat, sambil nunggu tengah malam. Sekalian nanti gue ngetes reading tipis. Sekalian gue pengen nyoba top speed dari Aerox temen gue yang standar kirian ini tuh ya sampai berapa sih gitu. Sekalian gue pengen tahu juga. Tapi sih gue rasa ini enak sih atasnya, gue rasa ya. Cuman gue belum ngetes, jalannya rame soalnya. Ya jadi paling gue ngopi dulu di warung. Nanti dari warung habis gue ngopi sama temen gue, maleman lah paling nanti gue lanjut lagi. Ya oke, balik lagi bre. Gue baru selesai ngopi tadi sama temen gue, ini baru lanjut lagi. Gila, gue lama banget tadi di warung sama temen gue. Tadi gue nyampe tuh jam 10 malam, sekarang udah jam setengah 1 anjir. Soalnya emang sengaja juga sih gue nunggu malam biar enak aja ngontennya, agak sepi jalan. Kalau tadi masih jam 10 tuh rame, males gue. Ya sekarang sih lagi rolling tipsi. Rolling tipis ke mana ini ya, udah daerah Bogor deh pokoknya. Sekalian ngetes Aerox temen gue. Cuman tadi sih gue WA orangnya, motornya jangan terlalu dipecut paksa untuk top speed. Katanya yang ditakutkan error apa tadi ya, error kode 12 kalau nggak salah dia bilang. Ya itulah yang gue aneh, kenapa ya kalau Aerox rentan banget sama yang namanya error kode 12 sendiri. Katanya sih dari apa sih, kabel spool itu ada yang kebakar kalau nggak salah. Koreksi kalau gue salah, karena gue bukan user Aerox, jadi agak ngeri-ngeri sedep juga kalau bawa motor ini. Apalagi yang nggak tahu celahnya atau gimana. Bagi gue yang baru ini test ride. Katanya sih begitu, agak hati-hati aja. Kata orangnya sih jangan langsung dibejek katanya, nggak enak kalau langsung dibejek. Katanya sih diurut pelan-pelan. Oke, let's try, kita coba urut pelan-pelan. Ya coba ya, kita tarik pelan-pelan ya. Ini posisi jalannya juga agak nanjak ya. Semoga nggak trouble. Gue dari tadi tuh ngeri kalimat temen gue anjir yang dibilang kode 12 itu. Pusing gue kalau ini sampai ngapa-ngapa. Asik nih gue, ada temennya. Coba kita ikutin ya.
Ja, gue minjem motor lu bentar ya buat ugal-ugalan. Ada temennya nih, asik. Ada PCX Dual sama Vario. Coba nih, kita suntik Varionya bisa nggak? Ah, Varionya turun gas. Ya, kita ke arah mana ya? Kanan aja kali ya. Kita coba ke arah kanan. Muter aja deh paling. Gue sih pengen nyoba top speed yang di sana ya, di belakang. Jalan apa? Balai Binarum. Apa sih? Lodaya tadi. Gue pengen ngetes di situ. Soalnya itu tracknya juga enak. Tadi anyway gue dapet 108. Tapi sayang banget tuh tadi Varionya ngelepas gas padahal udah asik tadi, jalannya sepi. Tapi ada yang ngintilin gue sih tadi di belakang, PCX. Nggak tahu deh dia gaspol apa nggak, tapi orangnya sih udah nunduk-nunduk. Enak nih jalannya, udah sepi, nyantai. Paling ntar gue pecut lagi kalau udah di Lodaya sana ntar. Soalnya emang treknya agak enak sih menurut gue. Cuman untuk gua nggak tahu ya apa karena powernya emang kayak gini apa gimana, tapi menurut gua ini kiriannya juga gue juga nggak tahu sih udah full-fullan atau belum, tapi atasnya agak kurang sih sebenarnya kalau menurut gue ya. Cuman nggak tahu sih dari ownernya tanggapannya gimana, karena mungkin juga ngaruh karena karena bobot juga ya. Bobot gue juga lumayan gambot, mungkin ditambah motor gambot terus bobot gue juga gede, mungkin top speed jadi agak sedikit berkurang. Nggak tahu deh, cuma ntar gue tanya top speed motor ini atau top speednya di atas apakah emang kayak gitu tarikannya. Soalnya yang gue rasain sih tarikannya di atas agak kurang ngisi ya, dia kayak berat atasnya, jadi hanya di bawahnya doang. Udah gitu juga bawahnya juga nggak terlalu nampol. Di middle RPM-nya sih tarikan tengahnya ya agak ngisi, cuman pas waktu di atas agak kurang. Waduh, ugal banget itu. Ya namanya juga first impression, gua ngendarain Aerox, jadi gua juga masih ditambahin juga motor orang. Gua belum tahu nih celah ngegasnya gimana. Kadang soalnya kalau motor kan juga pasti beda-beda cara entah narik apa gasnya apa gimana. Soalnya kalau kayak Vario gua tuh dia dibejek langsung tuh mau. Nah kalau ini tadi gua bejek langsung tuh dia kayak delay gitu, agak delay. Entah CVT-nya selip atau gimana. Sekalian yang gue mau tanya yaitu guys, kira-kira kalian tuh mungkin ada yang tahu ya, ada solusi nggak sih untuk gimana nanganin kode 12 di Aerox? Karena kan gue pemula, karena PR juga ya kalau lagi jalan gue kayak gini tiba-tiba kode 12 terus mati kayak gitu motornya. Ya temen sih banyak untuk dikontak, cuman kayak ngerepotin tiap hari itu kayak nggak enak aja. Ya mungkin kalau ada yang tahu bisa kasih tahu gue, karena gue juga pengen sih ngambil kalau ada rezeki, pengen beli Aerox yang tahun kayak gini nih, bukan yang new ya, karena emang menurut gue sih looknya lebih keren yang ini, opini gue. Nih coba kita tes di sini. Ini lurusan sih ya agak lumayan sih lurusannya.
tadi ya? 121 ya? Lumayan ya. Dia tuh atasnya agak lama sedikit sih kalau kata gua. Tapi mungkin kalau trek-trek yang maybe sekilo lebih lah. Trek-trek sekilo lebih mungkin ini feeling gua sampai sih kayaknya ke 125 atau bahkan lebih. Soalnya tadi 121 menurut gua masih mau, cuman emang guanya yang ngendorin gas. Dan gue juga emang gak nunduk ya, itu 121 tuh gue gak nunduk. Ya biasa aja, nunduk ya nunduk seperlunya aja. Karena emang gue gak bisa terlalu nunduk banget, takutnya view-nya gak kelihatan ke speedo dan jalan depan. Ya terutama ke speedo sih sebenarnya. Ambil Aerox 2019 di tahun 2022, menurut gua sih ya worth it lah. Karena alasannya kenapa ya? Karena menurut gua worth it-nya adalah motor ini masih mampu bersaing oleh kelas-kelas skuter lainnya di tahun 2022 yang udah banyak bermunculan. Menurut gua dia masih mampu lah untuk bersaing dan masih ganteng juga kok menurut gua secara look desainnya ya. Cuma mungkin kalau secara teknologi mungkin agak sedikit kalah lah ya, sedikit lah. Namanya perkembangan teknologi pasti kan dari tahun ke tahun semakin meningkat, ya wajar, it's okay. Memang balik lagi ke ya diri kalian masing-masing ya, karena selera orang beda-beda, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Dan balik lagi ini tentang persepsi dan opini gue sendiri yang gue rasain Aerox ya, kayak yang gue jelasin tadi. Buset, apaan tuh? Ngeri aja ya. Anjir, ada yang ngelas cok. Kaget gue. Nah ini nih jalan lurusan yang gue bilang guys. Coba kita tes di sini ya. Dapat berapa nih? Semoga maksimal di sini nih. Oh dia RPM-nya 8.000 doang ya. Ini berapa? Wah, jalannya gelombang. Dapat wih, knalpotnya keren, nembak-nembak. Anjas. Nembak-nembak. Dapat 120 ya? 122 sih. Iya sih, kalau kata gua kiriannya masih kurang nih yang temen gua. Aduh. Kiriannya masih kurang sih kalau kata gua. Atasnya bisa maksimal sih sebenarnya harusnya tadi. Dapat 122 tapi ya lumayan lah untuk seekor Aerox yang juga mesinnya masih standar. Karena juga dihitung-hitung bobot gua juga, jadi ya masih worth it lah. Ya udah, segini dulu vlog untuk bahas Aerox ini, tentang first impression gua tentang Aerox ya, walaupun jauh banget ya, di 2022 gue baru first impression. Tapi ini murni emang gue baru benar-benar nyobain Aerox, karena selama ini gue cuman lihat doang yang punya temen gue, belum ada tertarik untuk nyobain. Ya udah segini dulu, thank you udah nonton vlog singkat gue. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, dukung terus channel gue. Tonton terus, jangan lupa aktifin loncengnya biar tahu kalau ada update terbaru tentang video-video gue. Ya udah, makasih guys semuanya, bye bye.